Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai DEX yang tepatnya bernama Chili Swap. Di mana kita tahu DEX ini semakin lama semakin populer. Kenapa semakin populer? Karena kita tahu bahwa centralized exchange, ya kita tahu mereka memegang kripto kita, ya otomatis kita tidak memiliki custody full terhadap kripto tersebut. Nah, semakin banyak orang yang milih untuk ya trading di DEX. Karena kenapa? 100% kripto dipegang oleh kita. Gitu. Jadi sebelum kita mulai, disclaimer dulu bahwa ini adalah paid review. Tetapi seperti biasa, paid review gue akan menjelaskan semua positif dan negatifnya dari DEX ini. Ya, langsung kita mulai. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai satu DEX atau Decentralized Exchange yang bernama Chili Swap. Ya. Nah, seperti yang kita bisa lihat, utamanya adalah ya tentunya sesuai dengan namanya, bisa nge-swap di sini ya. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin masih bingung atau mungkin masih awam apa bedanya DEX sama Centralized Exchange. Dan contohnya seperti apa? Nah, kalau DEX mungkin yang paling terkenal ada Uniswap, di mana itu adalah DEX terbesar di Ethereum Network ya. Nah, perbedaannya apa? Untuk DEX ini kita tidak perlu menaruh kripto kita di wallet dari si exchange tersebut. Alias kalian bisa pakai extension seperti MetaMask, Trust Wallet, dan berbagai macam wallet-wallet lainnya. Nah, jadi intinya apa? Itu semua dipegang di tangan lu sendiri. Ya, otomatis apa custody-nya 100% di tangan kita. Lebih bagus nggak? In theory lebih bagus. Ya, tetapi di waktu bersamaan ya, kita harus lebih ngerti secara teknisnya. Karena kenapa? Kalau kita nggak ngerti cara pakai wallet dengan benar, kita sembarangan masukin atau sembarangan kirim private key kita atau seed phrase kita ke orang lain, ya otomatis bisa diambil. Ya, jadi tentunya pasti ada plus minusnya. Tetapi seperti yang kita bisa lihat, secara trennya semakin banyak orang-orang yang cenderung memilih DEX. Kadang-kadang terpaksa maupun kadang-kadang juga ya karena dia lebih prefer DEX. Kalau terpaksa karena kenapa? Ya contohnya seperti China. Di China sekarang trading crypto itu basically di ban ya. Centralized exchange di China itu sudah ya dulu kan masih bisa di Huobi, di Binance ya. Sekarang sulit ya, nyaris tidak bisa. Makanya banyak sekali investor-investor kripto di China memilih untuk menggunakan DEX ya. Jadi ya mungkin salah satunya itu untuk bisa melewati regulasi dari negara-negara tertentu yang tentunya anti kripto ya. Jadi tanpa lama-lama lagi kita akan bahas lebih dalam mengenai si Chili Swap ini dengan secara detail dan apa saja hal yang unik dari si Chili Swap ini. Nah, hal pertama yang cukup unik dari Chili Swap ini, dia bukan hanya sekedar swap saja atau DEX, dia juga memiliki satu namanya analytical tool. Nah, analytical tool ini kita bisa lihat, dia itu akan bisa dalam tanda kutip mengaudit project-project. Atau mungkin lebih spesifiknya dia mengaudit smart contracts yang ada di dalam project tertentu. Gitu. Dan yang uniknya di sini apa? Dia bukan dilakukan secara manual seperti Certic maupun ya banyak project-project lain lah ya, bahkan juga termasuk BitSkirt ya, BitSkirt. Nah, jadi kalau dia di sini menggunakan AI secara pengecekan si ininya, pengecekan si smart contracts-nya. Nah, jadi di sini nanti ke depannya ya, karena sekarang kalau gue coba cek dia masih belum bisa tentunya, karena masih ya baik lagi, dia baru launch di tahun 2021 kuartal pertama. Jadi ke depannya kita bisa mengecek berbagai macam project di sini ya, dan semuanya bisa dilakukan secara AI. Dan itu cukup unik sebenarnya, dan setahu gue kayaknya baru pertama yang gue lihat ya, dia itu mengaudit dengan AI. Nah, setelah dari itu ya swap seperti biasa ya, kalian bisa lakukan purchase seperti ya Uniswap gitu ya, sama juga seperti Pancake Swap gitu. Kalian konekin wallet kalian, ya bisa macam-macam ya, bisa MetaMask, bisa Trust Wallet dan banyak lagi tentunya. Tinggal kita pilih apa yang mau kita tukar, ETH atau BTC kita, dan ya kita bisa select token, basically seperti itu ya. Nah, selain dari itu juga yang unik lagi adalah di sini tuh ada nanti ke depannya staking. Tetapi for now belum ya, dia masih coming soon ya. Jadi untuk staking kita masih harus tunggu. Nah, lalu selanjutnya selain dari swap dan juga ada audit, mereka memiliki satu NFT market ya. Nah, berbeda ya seperti mungkin kalau kita tahu lah di Uniswap dan di DEX-DEX lain biasanya fokus hanya untuk swap saja gitu. Nah, di sini dia juga mengikuti tren, di mana ya kita bisa tahu NFT sekarang sedang sangat ngetren, dan dia pun membuka NFT markets. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, di mana sebenarnya masih baru sih, dia masih terus mengembangkan ya. Dan otomatis kriteria pun belum sangat banyak, tetapi sudah mulai ada satunya ya. Kita bisa lihat ada di sini ini Abdullah ini Kandel mungkin bacanya ya.
Dimana ini kayaknya dia mungkin orang Arab harusnya ya, kalau namanya seperti ini dan baju seperti ini juga. Nah, dia ini yang paling populer mungkin sekarang nih ya, karena dia sudah berhasil menjual satu NFT dia ya yang bernama ini The Ambition Man ya, di mana terjual sebesar 260 Ethereum, luar biasa besar ya. Tetapi seperti yang kita lihat ini masih cukup baru, jadi belum banyak sekali dan bahkan yang sekarang live-nya pun belum ada. Itu jadi kedepannya mungkin ini bisa menjadi salah satu daya tarik untuk orang menggunakan si Chili Swap ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu secara overall-nya dan apa namanya kita bisa lihat ya tentunya si roadmap-nya juga ya di mana nanti kita akan coba lihat di bawah sini ya. Nah ini dia roadmap-nya. Jadi bisa dibilang dia sampai sekarang tuh masih belum update si roadmap dia ya. Tetapi yang bagusnya apa? Dia selama 2021 ya dia sudah semuanya dilakukan. Gitu di mana ya kuartal pertama kita lihat tuh dia baru literally rilis itu di kuartal pertama website dia, white paper dan lain-lain. Lalu di kuartal 2 dia ada launch untuk exchange mereka dan juga website mereka dan selanjutnya dan juga bahkan di sini untuk launch NFT platform dan banyak lagi ya. Dan salah satunya juga yang unik apa di sini dia juga memiliki token. Nah tokennya ini bernama Chili ya sesuai dengan namanya Chili dan total supply-nya ada 300 juta Chili. Dan kalau kita lihat sekarang dia sudah ada di CoinMarketCap tentunya ya dengan ranking yang masih cukup rendah sih sebenarnya. Dia 5.537. Nah, buat lo yang tertarik dengan Project Chili ini, bisa saja kalian beli ya si token ini. Dan juga apa namanya overall ya tentu masuknya masih ke high risk ya. Kenapa ya? Karena kita lihat sendiri ya market cap-nya pun belum keluar semuanya. Jadi masih sangat baru secara si tokennya juga. Karena kalau kita lihat secara ininya, secara roadmap-nya, ini itu keluarnya di kuartal 3, berarti masih baru banget ya. Jadi kalau buat lo yang mau invest, ini disclaimer dulu bahwa ini secara resiko cukup tinggi gitu ya. Oke, dan secara tokenomicsnya kita bisa lihat bahwa dia 2% untuk public atau launchpads ya, lalu 15% untuk private rounds, 2,5% untuk bounties, 30% untuk farming dan staking, 2,5% untuk airdrop, 20% untuk treasury, 10% untuk team and advisor, dan 18% untuk research and development. Nah, gimana? Menurut gua ya bisa dibilang cukup banyak juga yang dipegang oleh tim dev ya. Research and development otomatis dipegang tim dev. Tim dan advisor ya otomatis tim dev juga. Treasury in theory juga tim dev tapi mungkin saja di smart contracts begitu. Nah, tapi overall cukup besar dipegang oleh tim dev. Jadi sebelum kayak investasi, kalian harus pertimbangkan juga dari sisi situnya ya. Dan juga bisa dibilang private fund lumayan juga 15%. Alias kalau private fund itu bisa dibilang ya VC ya atau inilah ya early investors lah ya untuk early investors. Ya, tentunya vesting schedule pun harus kalian perhatikan lagi kalau kalian ingin investasi di tokennya ya. Jadi kurang lebih untuk tokenomicsnya seperti itu ya untuk dari Chili token. Oke, kita coba recap jadinya Chili Swap ini apa saja ya yang kita bisa dapatkan kalau kita menggunakan Chili Swap. Yang pertama kita bisa gunakan AI based audit for smart contracts mereka. Nah, di mana nanti tentunya sekarang belum 100% jalan ya. Tapi nanti kedepannya bisa, menurutku bisa sangat berguna. Karena bisa langsung real time kita lihat di sini ya, di mana ditulis nih ya, real time new token analysis. Lo tinggal search nanti kedepannya. Tapi for now sepertinya belum jalan ya. Nah, lalu selanjutnya juga kalian bisa trading apa? NFT di sini. Di mana nanti dia akan ada marketplace yang bentuknya kurang lebih sama seperti OpenSea ya, seperti yang gua sudah kasih lihat di sini ya. Tentunya sekarang masih karena baru sekali ya belum terlalu banyak, tetapi sudah ada beberapa NFT yang terjual. Yang terbesarnya ini ya yang memiliki yang memiliki nama The Ambition Man ya. Terjual sebesar 260 ETH ya. Kalian hitung sendiri itu berapa US ya, kayaknya juta mungkin ya kayaknya ya. Coba hitung lagi sendiri nanti ya. Dan ya mungkin sekarang bisa dibilang masih baru ya. Tetapi kita nggak pernah tahu ke depannya seperti apa potensinya. Dan kita bisa lihat juga ya NFT memang hal yang sedang hype juga tentunya ya. Lalu selain dari itu juga kita bisa lihat ada NFT gaming. Kedepannya kita lihat ya dia punya gaming platform yang tentunya itu semua akan menggunakan Chili token. Nah jadi ada demand-nya dan ada juga kegunaannya si Chili token ini ya. Tapi untuk sekarang ya baik lagi play to earn games-nya belum ada. Jadi ini masih bisa dibilang secara project masih sangat baru dan ya bisa dibilang kadang-kadang gini, kita profit terbesar tuh kadang-kadang di project yang masih sangat baru.
Tapi di waktu bersamaan pun, project yang masih sangat baru dan masih dalam tahap-tahap awal seringkali juga memiliki resiko yang lebih tinggi. Jadi, sekali lagi gue ingatkan untuk selalu menjaga resiko kalian. Boleh nggak investasi di project-project yang secara market cap masih kecil dan resiko tinggi? Boleh saja, tetapi kalau gue pribadi sarankan jangan sampai menjadi main portfolio. Kesannya 80% semuanya di project-project yang high risk, ya jangan juga, itu nggak terlalu bijak. Jadi ya lu yang tahu persis harusnya berapa persen, tinggal lu sesuaikan dengan portofolio lu ya. Dan selanjutnya juga mereka memiliki ekosistem yang diverse ya, di mana ya kita bisa swap, terus bisa stake ke depannya ya, lalu juga bisa yield farm. Kalau yield farm seperti biasa, ini kurang lebih kayak ini swap, pancake swap dan lain-lain juga. Dan selain dari itu juga ada launchpad juga ke depannya ya. Jadi bisa dibilang ini DEX yang next level mungkin ya ke depannya, di mana mereka memiliki banyak hal-hal cenderung yang lebih tren ke depannya seperti NFT, marketplace, lalu juga audit, di mana kita tahu audit juga salah satu salah satu bagian yang harusnya demand-nya cukup besar di dalam cryptocurrency market. Kenapa? Karena yang kita bisa lihat pada faktanya banyak sekali project-project yang ternyata hanya pemendam gitu ya, atau seringkali terjadi hanya rakpo gitu. Nah, dengan semakin banyaknya project-project yang menyediakan audit, itu akan semakin baik. Karena kenapa? Ya, project-project yang nggak jelas bisa semakin kelihatan gitu ya. Dan yang gue sukanya apa ini? AI based. Berarti ya mereka menggunakan ya satu artificial intelligence. Otomatis apa? Ya kalau manual bisa saja kan kesannya dibeli gitu ya. Nah, kalau dengan AI based, in theory harusnya bisa lebih kecil kemungkinan seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya dari Chiliz. Jadi bisa dibilang ini satu project yang masih dalam tahap-tahap sangat awal. Tapi ya kalau sampai ini semua bisa dilakukan dengan baik, dieksekusi dengan baik, menurut gua cukup berpotensi gitu. Oke, jadi kesimpulan seperti kita bisa lihat, DEX ChiliSwap ini cukup menarik karena bukan seperti DEX pada umumnya. Dia akan ke depannya bukan ke depannya, bahkan sudah ada mulai sekarang walaupun masih baru tahap-tahap awal, yaitu NFT marketplace dia. Dan selain itu juga dia masuk ke dalam dunia audit kripto, di mana kita tahu itu sekarang masih market yang belum terlalu banyak pesaingnya, gitu ya. Dan selain dari itu juga dia akan kedepannya punya juga GameFi, di mana ya kedepannya akan banyak game play to earn juga yang ada di DEX ini. Jadi cukup ambisius, dan andaikan itu semua bisa berhasil, ya otomatis ini bisa menjadi project yang bagus. Dan tentunya, tapi baik lagi, for now ini masih di awal sekali, otomatis masuknya ke high risk, high return. Dan kita bisa tahu juga tokennya sekarang masih ranking 5 ribuan. Jadi andaikan lu ingin masuk untuk invest di sini, pastikanlah manage your risk ya, dan ingat ini bukan financial advice. Jadi jangan sampai lupa untuk selalu pikirkan resikonya dulu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk ChiliSwap. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat kalian yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles dan hal-hal mendasar lain, ada tutorials with Toshi di sini. Dan buat kalian yang belum memiliki akun hobi atau akun Bybit, bisa klik di bawah ada link referral gua ya. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group supaya kita bisa lebih ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrencies. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, share our video, klik the bell icon, and see you on the next video.